Halo, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas pelajaran matematika, fisika, kimia, kemudian membahas trik cepatnya. Oke, kali ini saya coba akan membahas pelajaran kimia kelas 11 tentang larutan penyangga. Nah, yang kemungkinan ini larutan penyangga ini dianggap sulit oleh siswa kelas 11 ya. Pembahasan ini cukup menarik karena saya coba akan membahas definisi dari larutan penyangga seperti apa, cara membuatnya, kemudian fungsi larutan penyangga. Setelah itu kita coba akan membahas pH dari larutan penyangga tersebut. Oke, sebelum ke pembahasannya, silakan subscribe dulu sebagai tanda dukungan kalian terhadap channel ini. Oke, kita langsung ke pembahasannya saja. Oke, larutan penyangga itu apa sih? Nah, fungsinya kalian harus tahu dulu ya. Fungsi dari larutan penyangga itu apa, ya? Jadi larutan penyangga fungsinya adalah fungsinya adalah mempertahankan nilai pH atau harga pH ya. Nilai pH pH ya. Derajat keasaman suatu larutan penyangga. Mempertahankan nilai pH, maksud mempertahankan di sini adalah ketika ditambahkan sedikit asam atau basa ya, nilai pH-nya itu cenderung untuk berubahnya sedikit gitu ya. Jadi bukan tidak berubah sama sekali, tapi berubahnya hanya sedikit gitu ya. Nah, bagaimana sih cara membuat larutan penyangga? Ini bisa dibuat secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung bagaimana? Nah, kalau kita mencampurkan asam lemah dengan garam, ya kita ambil contoh asam lemahnya adalah CH3COH ya. Ini adalah asam cuka ya, asam yang biasa kita konsumsi ya. Nah, ditambah garamnya adalah misalkan CH3COA. Nah, ya. Nah, ini akan menjadi larutan penyangga ya. Tapi ada syaratnya nanti ya. Nanti kita akan pelajari syarat untuk membuat larutan penyangga itu ya. Nah, jadi garam itu kan dibuat dari asam dan basa ya. Jadi CH3CONA sebagai garam ini sebenarnya dari asamnya CH3COH ya. Dan basanya ini dari ya. CH3COH juga termasuk asam lemah ya. Jadi ini asam lemahnya, kemudian CH3COA itu garamnya, gitu ya. Nah, garam ini bersifat apa? Ya tergantung nanti pH-nya, itu ya. Oke, kalau secara tidak langsung bisa saja. Oh ya, secara langsung untuk basa lemah dan garam dulu ya. Kalau basa lemah kita ambil contoh NH3. Nah, ditambah dengan garamnya misalkan adalah NH4Cl. Nah, ini garam NH4Cl itu dari basa NH4OH ya. Atau boleh NH3 ya, sama aja. NH4OH atau NH3 dengan Cl itu HCl ya. Jadi NH4OH-nya adalah basa lemah, HCl-nya adalah asam kuat ya. Nah, kalau secara tidak langsung bisa kita campurkan asam lemah dengan basa kuat. Kita ambil contoh asam lemahnya adalah CH3COOH. Nah, ditambah basa kuatnya adalah NaOH. Nah, nanti jadi garam CH3COO. Nah, ini CH3COO itu dari CH3COOH bersatu dengan Na ya. Berarti CH3CONA ditambah H dengan OH. Ya, H ini nih, H dengan OH ini bersatu membentuk H2O ya, ditambah dengan H2O. Nah, ini jadilah garam CH3CONA seperti yang dijelaskan ini ya. Nah, ini CH3CONA ini dapatnya dari sini secara tidak langsung gitu ya. Basa lemah, contoh basa lemah itu mencampurkan NH3 ya, atau NH4OH boleh ditambah dengan HCl. Nah, ini akan menjadi NH4Cl ya. Jadi NH4Cl seperti yang ini yang sudah dijelaskan, garamnya akan terbentuk NH4Cl gitu ya.
Nah, tapi ini ada syaratnya ya untuk membuat larutan penyangga. Syaratnya bagaimana? Larutan lemah. Nah, jadi larutan lemahnya ya harus tersisa. Jadi maksudnya larutan lemah, larutan asam lemah dan basa lemahnya harus tersisa. Harus tersisa. Nah, bagaimana sih maksudnya harus tersisa? Oke, kita ambil contoh. Lihat contoh soal itu ya. Nah, ini contoh pembuatan. Nah, ya. Tuh. Contohnya kalau secara langsung dan secara tidak langsung. Ya, ini sudah dijelaskan tadi ya. Ambil contoh. Misalkan gini. Kita lihat dulu contoh soalnya. Nah, ini ya, kita ambil soal yang ini saja. Oke, kita lihat. Periksalah apakah campuran larutan berikut bersifat penyangga atau tidak, gitu ya. Jadi ada yang namanya MBS atau mula-mula bereaksi sisa, ya. Kita tulis dulu reaksinya seperti apa. NH4OH ditambah dengan HCl, ya, ini akan menjadi NH4Cl, ya. Mula-mulanya molnya itu bisa kita hitung, tinggal dikalikan 100 ml kali 0,1 ya. Jadi ini dikalikan nih, ya. 100 kali 0,1 adalah 10 apa? Milimol ya, karena satuan volumenya mililiter. Kemudian HCl 50 dikali 0,1, jadi 5 ya, 5 milimol. Tuh. Nah, ini mula-mula belum ada ya, strip. Kemudian bereaksi. Nah, yang mana yang bereaksi? Karena untuk membuat larutan penyangga itu ya harus tersisa yang lemahnya, larutan lemahnya adalah NH4OH ya. Maka yang harus habis bereaksi adalah HCl. Nah, kenapa nih HCl habis bereaksi? Kalau kita bandingkan mol dengan koefisiennya, berarti yang NH4OH 10 bagi koefisiennya 1 ya. 10 bagi 1 10. Dengan HCl koefisiennya 1 juga, 5 bagi 1 5. Ternyata hasil bagi mol dengan koefisiennya yang paling kecil adalah HCl. Maka yang paling kecilnya itu disebut reaksi pembatas, atau boleh kita sebut reaksi yang habis bereaksi. Jadi HCl-nya ini habis bereaksi. Supaya habis bagaimana? Ya dikurang 5 juga ya. Nah, ini untuk NH4OH bagaimana? Ya kita pakai perbandingan koefisien ya untuk menghitung mol yang bereaksinya. 1/1 dikali 5, jadi berapa? Ya 5 ya. Jadi ini juga berkurang 5 milimol ya. Nah, ini yang ke kanan itu bertambah ya. Bertambah berapa? Perbandingan koefisien lagi. Koefisien NH4Cl itu adalah 1/1 ya, dikali 5 milimol ya tetap 5 milimol ya. Nanti ini akan menjadi tambah ya, 10 kurang 5 milimol ya, 5 milimol, 5 milimol. Kemudian HCl-nya habis. Kemudian di sini 5 milimol. Nah, ternyata tersisa larutan yang lemah yaitu basa lemah dengan garamnya ya. Nah, ini terbentuk larutan penyangga berarti ya. Jadi terbentuk larutan penyangga gitu ya. Tuh. Nah, kita ambil contoh yang lainnya. Coba kita ambil contoh soal yang lainnya. Nah, ini kita lihat, coba terbentuk larutan penyangga tidak ya. Oke, kita lihat reaksinya dulu. HCOH ditambah dengan KOH yang jadi K ya, salah ya. HCOH ditambah dengan H2O ya. Jadi ini HCOH itu molnya kita hitung dulu, 25 kali 0,4 ya, jadi 10 ya, 10 milimol. Kemudian KOH 50 kali 0,2 10 milimol ya. Ini ya. Kemudian ini hasil perbandingan mol dengan koefisiennya 10 bagi 1 10 juga. Untuk HCOH 10 bagi 1 10. Jadi sama ya perbandingan antara mol dengan koefisiennya, artinya dua-duanya habis bereaksi. Artinya gimana? Ini habis,
Ini juga KOH juga habis. Nah ini nanti hanya bertambah HCOK-nya, garamnya ya, garamnya bertambah. Perbandingan koefisiennya 1/1 kali 10, jadi tetap 10 ya. Nah ini juga H2O juga sama 10, karena perbandingan koefisiennya sama. Nah itu ya, ditambah. Nah, ini habis, KOH juga habis, HCOK 10 milimol sama H2O ya 10 milimol. Karena yang tersisa hanya garam ya, yaitu HCOK, maka ini tidak menjadi larutan penyangga ya. Kalau air bagaimana? Air nggak diperhatikan ya. Jadi ini yang kita perhatikan hanya garam aja. Jadi tersisa garam ya, sedangkan yang asam dan basanya habis. Nah yang seperti ini nanti namanya larutan hidrolis, larutan yang terhidrolisis gitu ya. Garam yang terhidrolisis nanti saya akan coba bahas. Saya akan buat videonya ya untuk materi ini ya. Nah jadi ini tidak terbentuk larutan penyangga ya, tidak terbentuk larutan penyangga. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau kita ambil kesimpulan ya, nih. Coba. Nah, sebenarnya kita bisa kalau pakai cara mula-mula bereaksi sisa kan itu terlalu lama ya. Jadi sebenarnya ada trik cepatnya nih. Oke, kita coba akan bahas trik cepat. Nah, trik cepatnya. Oke, trik cepatnya seperti apa ya? Oke, kita coba lihat. Kalikan saja ya, molaritas dengan volumenya itu akan menjadi mol gitu ya. Jadi kalau kita lihat mol NH4OH itu kalau dikalikan mol itu N lah ya, lambangnya N itu N1, itu 100 dikali 0,1 berarti nih 10 milimol gitu kan ya. Terus kalau kita lihat mol HCl, nah, anggaplah N2 itu sama ya, salah 50 ya, 50 dikali 0,1 jadi berapa? 5 milimol. Jadi kalau kita lihat mol lemah ya, maksudnya mol larutan lemah, lemah gitu aja ya. Mol larutan lemah ternyata lebih besar daripada apa? Mol larutan kuat. Artinya pasti yang kalau mol lemahnya lebih besar daripada mol larutan kuat, maka pasti terbentuk larutan penyangga ya. Pasti begitu. Nah, pasti ya. Gitu. Nah, gimana kalau mol yang kuatnya lebih besar dari mol yang lemah gitu ya. Nah, itu akan terbentuk ya, akan terbentuk ya asam atau basa saja ya, tergantung yang kuatnya. Kalau yang kuatnya asam berarti mol asam yang berarti asam yang terbentuknya gitu ya. Tapi kalau mol yang kuatnya adalah yang kuatnya basa ya basa yang terbentuknya gitu ya. Jadi tidak terbentuk larutan penyangga gitu ya. Ya mungkin kalau yang kuatnya ini habis, yang kuatnya ini yang tersisa ya, atau yang kuatnya ini molnya lebih besar daripada mol yang lemah, itu akan tersisa larutan yang kuat, asam atau basa kuat dengan garamnya gitu ya. Tapi itu tidak dibahas di materi kelas kimia kelas 11 ini. Oke, kalau kita ambil contoh yang ini, ternyata kalau kita lihat molnya nih, kita lihat molnya, mol HCOOH, itu kalau dikalikan N1 anggaplah ya, lambangnya 25 dikali 0,4 jadi berapa? 100, jadi 10 milimol. Terus mol KOH, nah mol KOH itu N2 sama dengan 50 dikali 0,2 jadi 10 milimol. Nah dari sini karena mol larutan lemah gitu ya sama dengan mol larutan kuat, nah maka ini tidak terbentuk larutan penyangga, tidak terbentuk
larutan penyangga. Karena untuk syarat larutan penyangga itu artinya mol larutan lemah lebih besar daripada mol larutan yang kuat. Untuk syarat ini ya, mol yang lemah sama dengan mol yang kuat nanti akan terbentuk garam terhidrolisis ya. Nanti saya coba akan bahas di video selanjutnya ya. Bagi kalian yang mensubscribe ya channel ini tentunya akan menerima notifikasi secara cepat ya. Jadi langsung diberi notifikasi sehingga tidak ketinggalan pembahasan videonya itu ya. Makanya subscribe dulu ya, jangan lupa. Oke, kita coba bahas contoh soal menentukan pH-nya ya, pH-nya. Jadi kita akan bahas bagaimana cara untuk menentukan pH-nya. Oke. Untuk pH, ya saya coba akan bahas rumusnya dulu ya. Jadi begini, untuk larutan penyangga ya, tergantung yang sisanya apa ya. Sisanya apa? Artinya kalau yang sisanya asam lemah, nah kalau yang tersisanya adalah asam lemah, maka ya yang ada adalah rumus H+, konsentrasi H+. Nah ini atau molaritas H+. Ini bisa dihitung menggunakan konstanta asam ya, ketetapan asam dikali mol asam lemah dibagi dengan mol basa konjugasi. Apa sih basa konjugasi itu? Nah, jadi konsentrasi H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah. Kita ambil contoh asam lemahnya CH3COH ya. Jadi mol CH3COOH dibagi dengan ya mol basa konjugasinya ya yang mirip-mirip CH3COH pada garamnya. Kalau garamnya kan kita lihat CH3CONA nih. Kalian lihat. Nah, ini CH3CONA, maka yang miripnya adalah CH3COO. Maka ini akan jadi CH3CO-. Itu ya. Nah, itu rumusnya. Nah, lalu kalau yang tersisanya adalah basa lemah bagaimana? Kalau yang tersisanya adalah basa lemah, nah maka yang ada adalah OH- gitu. Ya, kalau yang tersisa asam H+ ya, karena asam itu ada ion H+-nya. Kalau basa lemah ada ion OH-nya gitu ya. Nah, ini rumusnya Kb, ketetapan basa lemah dikali dengan apa? Mol basa lemah dibagi dengan mol asam konjugasi gitu ya. Asam konjugasi. Ini konjugasi ya. Nah, ini konjugasi. Oke, kita ambil contoh yang NH3 ya. Jadi Kb dikali dengan apa? Mol NH3 dibagi dengan pada NH4Cl yang mirip NH3 adalah NH4+. Jadi ini boleh saja mol NH4+ ya. Karena di sini kan NH4Cl terdiri dari NH4+ ditambah dengan Cl-nya jadi Cl- gitu ya maksudnya. Nah, setelah dapat H+ sama OH-, kalian tentukan pH-nya ya. Menghitung pH kan begini. Min log H+ gitu ya. Nah, nanti pH-nya sama dengan pH 14 gitu ya. Nah, pH-nya adalah salah. Kalau ada pOH, misalkan pOH-nya adalah misalkan min log OH-. Menentukan pH-nya bagaimana? Nah, kalau di sini menentukan pH-nya apa? 14 dikurangi pOH. Nanti ke pH-nya ya. Nah, terus bagaimana sih cara menerapkan rumus ini di soalnya? Oke, kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini ya pembahasan soalnya. Nah, kita lihat sebanyak 50 ml CH3COH 0,1 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3CO2 kali Ca. Nah, ini CH3CO2 kali Ca ini adalah garamnya ya.
Jadi nanti kalau diuraikan dalam air, CH3COO2 kemudian Ca 0,1 molar. Ini nanti kalau di dalam air akan terurai jadi 2CH3COO-. Kenapa 2? Karena di sini ada 2 nih, angka 2 ya. Ya. Ditambah dengan Ca2+ gitu ya. Ca2+. Kenapa? Karena bilangan oksidasi Ca adalah 2+. Tahu dari mana 2+? Karena Ca3CO-nya ada 2 kali gitu ya. Jadi ini 2+. Jadi kalau ini adalah 0,1 molar, ternyata mol dari basa konjugasinya ya 2 kali 0,1 gitu ya. 0,1. Jadi berapa ini? 0,2 molar. Nah, ini yang akan kita hitung nantinya. Setelah itu, karena Ca3COH itu adalah asam lemah ya, jadi ini tersisa adalah asam lemah nantinya. Ya, maka yang ada adalah apa? Konsentrasi H+. Rumusnya gimana? Konstanta asam dikali dengan mol asam lemah, yaitu CH3COOH dibagi mol basa konjugasi ya. Mol basa konjugasinya adalah CH3CO- ya. Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 5, 2 kali 10 pangkat min 5 kali mol CH3COH-nya tinggal dikalikan ya. 50 dikali 0,1 dibagi dengan sama yang apa, CH3CO-nya ini molaritasnya kalau dilihat 0,2 molar ya. Maka ini 0,2 ya. 0,2 dikali dengan 100 kali 100. Oh ya. Berarti ini akan menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 50 kali 0,1 itu 5 dibagi 0,2 kali 100 itu 20 ya. Nah, 20 per 20 diperkecil aja. 5 bagi 5 1, 20 bagi 5 itu 4. Seperempat kali 2 ya setengah atau 0,5 itu ya. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 5 atau boleh ditulis 5 kali 10 pangkat negatif 6. Maka kita bisa menentukan pH-nya secara langsung gitu ya. Daripada kita menentukan pH itu menggunakan min log plus ya. Ini sebenarnya bisa cara langsung nih. Nah, muncul trik cepat lagi di sini ya. Trik cepat ya. Trik cepat penentuan pH ya. Jadi kalau ada H+ atau OH- bisa H+ atau OH-, konsentrasi H+ atau konsentrasi OH- kali 10 pangkat n ya, maka pH-nya atau pH-nya itu langsung tulis N dikurangi log A ya, N dikurangi ya. Jadi kalau kita lihat di soal ini, nah di soal ini ya, ini bisa nyari langsung ya, langsung ketemu nih pH-nya ya. N min log A artinya N-nya adalah 6, jadi 6 min log A, A-nya adalah 5, jadi 6 min log 5. Oke, kalau kita lihat 6 min log 5, 6 dikurangi log 5 pasti kurang dari 6 ya. pH-nya kurang dari 6. Artinya pH-nya kurang dari 6, ini kalau pH-nya kurang dari 7 itu adalah asam ya. Jadi ini sifatnya asam gitu ya. Kenapa asam? Ya iya, karena yang lemahnya adalah asam gitu maksudnya ya. Ya, nah gimana kalau soal nomor 2? Ya, kalau soal nomor 2 di sini NH4Cl. Nah, kalau terurai di dalam air akan menjadi NH4+ ditambah dengan Cl- gitu ya. Kalau molaritas NH4Cl-nya 0,5 molar, maka NH4+-nya itu sama ya, 0,5 molar. Kenapa? Karena koefisiennya sama gitu ya. Jadi karena yang tersisa adalah basa lemah, nah, basa lemah, maka yang ada adalah OH- gitu. Konsentrasi OH-, rumusnya gimana? Kb dikali mol dari basa lemah yaitu NH3 itu ya, dibagi dengan mol dari asam konjugasinya yaitu NH4+ ya. Jadi Kb-nya adalah 10 pangkat negatif 5 dikali
mol NH3 tinggal dikalikan 100 dikali 0,5 dibagi dengan mol NH4 plus gitu ya. Berarti 0,5 ya, 0,5 dikali volumenya 50 ya. Jadi 10 pangkat negatif 5 dikali 100 kali 0,25 ya 25 dibagi dengan 50 kali 0,5 250 25 juga ya, 25. Bisa coret langsung nih. Nah, 1 pH-nya adalah 10 pangkat 5. Bisa ditulis 1 kali pangkat 5 ya. Maka pOH-nya adalah 5 min log 1. Log 1 itu 0, berarti 5 dikurangi 0 jadi berapa? 5 ya. Kalau kita lihat pH 5 ini pH pH 5 ya. Sorry. pH-nya 5. pH-nya belum tahu nih berapa. Ya. pH-nya mana? 14 di pH berarti 14 kurang 5 jadi 9. Kalau kita lihat pH-nya itu lebih dari pH 9 itu pH-nya lebih dari 7 gitu. Kalau lebih 7 pasti sifatnya basa gitu ya. Nah, kenapa basa? Karena yang lemah adalah basanya gitu maksudnya ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita belajar menentukan pH itu? Menentukan pH itu secara langsung ya, karena sudah di soal itu sudah ada larutan lemah dengan garamnya. Nah, gimana kalau menentukan pH-nya ini secara tidak langsung ya. Jadi membuat larutan penyangganya secara tidak langsung, bagaimana untuk menentukan pH-nya gitu ya. Seperti soal nomor ini ya. Perbandingan volume yang dicampurkan sorry. Nah, ini ya. Oh, ini pH-nya sudah ada. pH-nya sudah ada. Ya. pH-nya sudah ada. Ini nanti saja ya soalnya. Nah, ini dibuat aja dulu soalnya bagaimana. Oke, kita lihat. Misalkan ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Misalkan sebanyak 50 ml NH3 0,1 molar dicampurkan dengan HCl dengan 40 ml HCl 0,1 molar ya, dengan dengan KB ya, dengan KB sama dengan 10 pangkat negatif 5 misalkan ya. Tentukan pH campuran ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Oke, kita coba akan bahas. Nah, kalau ini cara pembuatannya tidak langsung ya. Kenapa? Karena mencampurkan basa dengan asamnya. Ya, kalau secara langsung kan basa dengan garamnya gitu ya. Jadi ada mula-mula bereaksi sisa ya. Kita buat dulu reaksinya. NH3 ditambah dengan HCl. Ini akan menjadi NH4Cl gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mula-mula bereaksi sisa, mula-mulanya adalah mol mula-mula maksudnya NH3 tinggal dikalikan 50 kali 0,1 yaitu 5 milimol ya. Nah, cara ini sudah diberikan ya sebelumnya dalam menentukan apakah larutan penyangga atau bukan ya. HCl tinggal dikalikan 40 kali 0,1 yaitu 4 milimol. Nah, ini belum ada NH4Cl-nya. Kemudian kalau dibandingkan mol dengan koefisiennya 4/1, 5/1, yang paling kecil adalah 4/1 yaitu HCl. Maka HCl-nya habis bereaksi ya. Berarti ini habis kurang 4 milimol. Ini kurang 4 milimol. Nah, di sini plus 4 ya. 4 milimol ya. Terus
kita tambahin. Nah, 5 kurang 4 1. Nah, HCl-nya habis. Nah, ini tersisa garam juga ya, yaitu 4 milimol. Nah, karena yang tersisa adalah larutan lemah dengan garamnya, maka ini adalah larutan penyangga ya. Karena yang tersisa adalah basa lemah. Nah, basa lemah tersisa gitu ya. Basa lemah, maka yang ada rumus OH- ya, konsentrasi OH-. Nah, ini rumusnya apa? B dikali dengan apa? Mol dari basa lemah ya dibagi dengan mol asam konjugasi. Ya. Lalu konsentrasi OH-, nah, K-nya adalah 10 pangkat 5. Mol basa lemahnya adalah mol dari NH3, ya. Jugasinya berarti mol dari NH plus gitu ya. Maka 10 pangkat negatif 5 dikalikan mol NH3 adalah 1 per NH plusnya sama dengan NH4Cl ya. Karena NH4-nya itu cuma ada 1, NH4Cl juga 1 gitu ya. Jadi 1 per 4 gitu ya. 1 per 4. Nah, 4 kali 10 mil 5 atau 0,5 kali 10 mil 5 atau juga 2,5 gitu ya, kali 10 pangkat 6 boleh ya. 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya. Nah, maka POH-nya adalah 6 dikurangi logaritma 2,5. Berapa pH-nya? pH-nya adalah 14 dikurangi POH-nya adalah 6 log 5. Nah, ini langsung 14 dikurangi 6 9 salah ya, 8 ya. Nah, 8 min kali min jadi plus ya. Jadi 8 log 5. Nah, ini 18 artinya sudah lebih dari 7 ya. Jadi kalau pH lebih besar dari 7, ini basa ya. Jadi kenapa basa? Karena yang tersisa adalah basa lemah ya. Nah, gitu ya, kalau secara tidak langsung menentukan pH-nya seperti ini. Jadi kita ya, sebenarnya untuk soal ini ada trik cepatnya ya. Jadi kita nggak perlu menggunakan mula-mula bereaksi sisa untuk menentukan konsentrasi OH-nya. Jadi kalian bisa gunakan rumus trik cepat seperti ini. Ya, trik cepat. Untuk menghasilkan konsentrasi OH- pada larutan penyangga, boleh kalian tuliskan Kb dikalikan dengan mol basa dikurangi mol asam dibagi dengan mol asam gitu ya. Nah, bagaimana kalau yang lemahnya adalah asam? Nah, tinggal dibalik aja ya. Konsentrasi H+ ya, Kb-nya dirubah jadi Ka kali mol basa dengan mol asam dibalik ya. Jadi mol asam dikurangi mol basa, nah, dibagi dengan mol basa berarti ya, mol basa gitu. Oke, bener nih trik cepatnya ya. Kalau hasilnya sama berarti bisa kita gunakan trik cepat ini ya. Oke, kita coba. Nah, karena yang tersisa adalah basa lemah, yang tersisa adalah basa lemah untuk yang tadi ya, maka yang adalah OH- gitu ya, yang OH-. Nah, bagaimana nih menentukan OH-? Berarti Kb kali mol basa dikurang mol asam. Kalau kita lihat soalnya, mol basanya adalah NH3 5 milimol, mol asamnya adalah HCl 4 milimol, berarti 5 kurang 4 ya. Jadi ini 5 kurang 4 milimol. Ya, milimol ya, bukan mol. Milimol dibagi dengan mol asam ya, asamnya 4 milimol itu ya. Nah, ini bisa dicoret nih, 5 kurang, nah satuannya dulu coret, 5 kurang 4 1 per 4 jadi 0,25 ya. Jadi ini Kb-nya tadi Kb-nya adalah 10 pangkat min 5 ya. Jadi 10 pangkat negatif 5 dikali 5 kurang 4 1 per 4. Artinya ini akan jadi 0,25 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini bisa aja ditulis 2,5 kali 10 pangkat negatif 6 ya.
maka pOH-nya adalah 6 min log 2,5 ya, atau pH-nya adalah 14 dikurangi 6 min log 2,5. Berarti ini sama aja 14 min 6 8 gitu ya. Min kali min jadi plus logaritma 2,5. Oke, kita lihat jawabannya sama enggak? Oh, ternyata sama. Gitu ya. Nah, kalian bisa pakai trik cepat ini untuk mengerjakan soal-soal dari guru kalian, baik itu soal tugas ataupun soal ulangan gitu ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan mula-mula bereaksi siswa. Ya, singkat kan ya? Oke. Nah, kalian coba latih lagi trik cepatnya ya untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pH campuran yang pH campuran yang membentuk larutan penyangga. Ya, silakan dicoba latihan soalnya agar kalian lebih paham lagi mengenai perhitungan pH dari larutan penyangga. Oke, itu ya. Hilman Privat ya menyediakan latihan soal ini dengan tujuan supaya kalian lebih paham ya. Oke, kerjakan latihan soalnya dan isi kolom komentarnya di channel YouTube Bimbel Hilman Privat ini ya, channel YouTube Hilman ya. Muhammad Hilman maksudnya, channel YouTube Muhammad Hilman. Isi saja ya, berapa jawabannya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan mengenai soal ini. Itu aja ya pembahasan kali ini. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat bagi kalian sehingga kalian makin memahami materi ini. Yang tadinya belum paham di sekolah menjadi paham, yang tadinya sudah paham menjadi lebih paham lagi. Gitu aja ya. Oke, ikuti terus channel Muhammad Hilman. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa notifikasinya diaktifkan dan jangan lupa subscribe ya untuk mengikuti video-video selanjutnya yang nanti akan dibahas mengenai video pelajaran matematika, fisika, kimia, pelajaran kelas 10, 11 dan 12 ya. Untuk SMP mungkin pelajaran kelas 7, 8, 9 ya. Pelajaran matematika fisika ya biasanya. Kalau kimia tidak dulu ya. Matematika fisika aja untuk SMP. Oke. Begitu aja pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.